Perkenalkan, saya Bambang Karyadi dari Auto 2000. Di sini kita ada nyiapin dua mobil. Yang pertama, Innova tipe V diesel matic. Yang kedua, warna silver itu Innova bensin tipe G manual. Nah, kebetulan dua-duanya ini sama tipe non-luxury. Saya akan jelaskan bagian depan dulu. Kalau di Innova tipe V, lampu depannya udah LED proyektor. Kalau di sana gimana tipe G? Oke Pak Bambang, baik. Untuk lampu pada bagian depan, headlamp Innova ini tipe G adalah multi reflektor halogen ya. Kalau untuk tipe V warna lampu utamanya putih, tipe G warnanya kuning. Terus di bagian depan sini yang bumper, grillnya dia modelnya cat black piano warnanya. Jadi lebih glossy dibandingkan yang tipe G. Kalau tipe G itu ya beda dengan tipe V, grillnya adalah warna hitam dop. itu udah dua. Yang ketiga, sensor. Kalau Innova tipe V ada 6, 4 di pojok, 2 di belakang. Ini salah satunya, yang di pojok depan kanan. Dia untuk nyensor, biasanya kalau di kemacetan, motor suka nyelip-nyelip, ketahuan tuh nyelipnya dari arah mana. Depan kanan, depan kiri, belakang kanan, apa belakang kiri. Tipe G gimana, Pak Dian? Bagian pojok tidak dilengkapi corner sensor atau sensor pojok ya. Tipe G tidak dilengkapi. Terus, oh iya, bagian dalam. Kebetulan kan ini dua mobil yang kita siapkan beda. Satu diesel, satu lagi bensin. Bedanya di mana? Tentu mesin. Mesin diesel sama mesin bensin beda, 2400 cc sama 2000 cc. Di dalamnya, di bawah kap mesin, kalau misalkan kalian belum tahu, yang pakai peredam seperti ini hanya diesel. Kalau bensin belum. Kita buka kap mesinnya. Oke. Innova tipe G, khususnya yang bensin, tidak dilengkapi peredam mesin. Tidak dilengkapi peredam mesin. Lanjut pada bagian samping. Tipe G dan tipe V, apabila dilihat dari bagian samping, tidak ada perbedaan. Sini sudah ada blackout tape-nya, sama. Handle sama, ya kan? Talang air sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, bagian kiri, si velg sama ban, tipe G juga ukurannya sama nih dua-duanya. Kalau mengenai merek ban ya, kita kebetulan ada 3 vendor. Bridgestone, Dunlop, GT Radial. Nah, itu semua dapatnya random. Ayo pindah ke belakang. Perbedaan antara tipe V sama tipe G di bagian belakang ada pada satu emblemnya, ya. Di sini tipe V, di samping tipe G. Yang kedua, saya mau jelasin perbedaan antara diesel dan bensin lagi. Kalau misalkan kalian mau tahu, ini yang bagian ngumpet di bawah, mufflernya. Si diesel itu nggak ada muffler cutter. Apa itu muffler cutter? Selongsongan tambahan yang warnanya chrome dibandingkan yang bensin. Kalau bensin ada. Benar begitu Pak Dian? Innova G tidak dilengkapi ornamen untuk hiasan pada plat nomor ya. Kalau tipe V ada. Kemudian sama-sama dapat scuff plate. Nah, supaya pada saat kita bawa barang tidak langsung kena ke bodi mobil. Dan tipe Innova bensin dan diesel ada satu lagi yang beda. Khusus untuk bensin ada muffler cutternya di sini. Tapi sama-sama ada reflektor belakang untuk safety. Mantap. Belakang selesai, kita langsung ke bagian samping kanan. Samping kanan juga bedanya nggak ada ya, kiri kanan sama. Karena dia belum keyless, jadi masuknya juga masih biasa. Buka tutup remote-nya juga masih pakai tombol. Udah boleh ke dalam Pak Dian? Yuk sekarang kita ke dalam. Dari buka pintu udah kelihatan nih perbedaan pertama bagian interiornya antara tipe V sama tipe G. Kalau tipe V bagian master switch-nya, ornamen pelindungnya ini, cover-covernya warnanya silver. Handle-nya warnanya chrome. Bagian yang nempel ke door trim-nya warnanya hitam glossy. Nah, kalau misalkan tipe G, nanti kita lihat sama Pak Dian.
Kalau tipe G warnanya hitam ya. Di door trimnya warnanya hitam, handle-nya pun warnanya hitam. Tadi perbedaan pertama kan ada di pintu door trim, perbedaan kedua ada di dashboardnya. Kalau misalkan tipe V, ini ornamennya ornamen kayu. Modelnya tuh mengkilap. Terus kita di bagian setirnya, tombol-tombol kalau yang tipe V lengkap. Kiri kanan ada semua. Mulai dari pengaturan MID di depan, sama pengaturan untuk audionya. Kalau misalnya tipe G kan MID-nya masih lebih kecil tuh. Jadi pengaturannya nggak begitu banyak. Jadi lebih banyak yang tipe V. Di bagian atas ada instrumen iluminasi. Di sini bisa menggambarkan lampu biru yang bikin kita lebih sejuk. Lampu biru ini bisa kita setel 10 tingkat kecerahan, dari mati banget sampai nyala. Tombol-tombolnya semua ada di atas sini. Tempat kacamata, tipe G juga ada. Terus di sini ada kaca-kaca, ya. Di yang pertama door trim, yang kedua bagian dashboard, ya. Dashboardnya di sini udah wooden panel. Yang ketiga itu di bagian lampu iluminasi atas. Yang keempat head unit. Head unitnya ini kalau yang tipe V dapatnya 8 inci. 8 inci dia juga udah include sama Miracast. Miracast di mana kita bisa pindahin gambar yang ada di handphone kita langsung ke audio head unit si mobil tanpa perantara kabel, tanpa pakai Bluetooth juga, tapi pakai WiFi. Ornamen AC kalau yang tipe V sudah digital seperti ini, tipe G belum. Kalau untuk mode berkendaraan Eco, normal, power sama ada. Di sini kebetulan matic, jadi transmisinya bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat juga yang manualnya. Kalau untuk apa namanya ini console box yang tipe V sudah dilapisin sama kulit. Joknya juga ini motifnya beda nih. Kalau yang tipe V dia motifnya macan. Kalau yang tipe G dia kayak kotak-kotak gitu. Bagian depan aku pikir udah cukup lengkap. Oh iya, tambahan lagi. Tipe V itu bagian spionnya ini sudah bisa dilipat dari dalam. Ada tombolnya, retractable. Kalau yang tipe G belum ada. Terus tombol yang di depan sini ada tombol untuk pengaturan yang aku jelasin di depan tadi tuh, yang untuk pojok-pojok, sensor pojok. Bisa dinyalain, bisa juga dimatiin. Satu lagi di sini ada tombol untuk sensor belakang parkir. Bisa dinyalain, bisa dimatiin juga. Cup holder sama ada 2. Di sini dia udah soft opening bagian console box atas. Di sini soft opening juga, di dalamnya ada chiller. Chiller udara dinginnya dari mana? Dari AC. Jadi udara dingin dari AC bisa kita bikin masuk ke sini. Di dalam ada ventilasinya. Bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau tipe G, laci bagian bawahnya belum soft opening kayak gini. Belum. Tapi kalau tipe V udah. Pada bagian interior Toyota Innova G, pada bagian setirnya belum dilengkapi atau belum dilapisin kulit. Nah, khusus tipe V tadi sudah lihat ada lapisan kulitnya. Head unitnya pun berbeda. Kalau tipe V ada Miracast, ini belum ada Miracastnya, tapi tenang, sudah ada Bluetooth-nya ya. Sambungan Bluetooth-nya dari handphone bisa. Oke, kemudian tombol AC-nya pun berbeda. Tombol AC-nya berbeda. Nah, tapi tenang, tipe G sudah juga ada Eco Mode dan Power Mode-nya. Bagian atasnya pun sama, cuman memang belum ada lampu iluminasi birunya. Di tempat kacamata sama-sama ada. Vanity mirror, cermin ada. Warnanya pun memang belum dilapisin wood panel seperti tipe V. Ada lagi yang beda dari tipe V sama G. Kalau bagian cooler boxnya ini bukanya pelan nih, soft opening nih, pelan nih, ya kan? Sama-sama pelan, tapi bagian bawah tipe G jangan kaget. Wow, kenceng ngebut. Ngebut. Kalau tipe V memang pelan, nah, tipe G ngebut. Itu ya, lacinya ngebut. Habis di depan udah selesai, kita pindah ke baris kedua. Di sini ada meja, kiri kanan ada, bisa buat naruh barang. Terus
Di bagian kedua, bagian atasnya juga ada iluminasi, lampu iluminasi nih. Birunya ada 2, terus ada tambahan lampu juga. Lampu untuk baca. Di tengah sini tetap ada lampu. Nah, yang paling beda dibandingkan untuk si tipe V sama G. Tipe V dia ada TV lagi di tengah. Namanya rear seat entertainment. Hati-hati bagi yang belum tahu. Banyak orang berpikiran TV ini bisa ditekuk sampai bawah tipe V. Kenyataannya nggak bisa karena di dalamnya udah dipasangin stopper. Kalau tipe Venturer masih bisa karena bangkunya kan kepisah kiri kanan. Jadi pada saat TV-nya dilipat ke bawah, dia nggak akan kepentok sama lipatan bangku. Masing-masing baris dilengkapin sama power outlet. Depan ada 1, belakang ada 1 juga. Power outlet ini punya spesifikasi tegangan itu bisa sampai 12 volt ya. Terus dia punya daya juga sampai 120 watt. Oke, 12 volt, 120 watt. Masing-masing ada. Jadi kita bisa ngecas. Kemudian jok yang tadi aku udah jelasin perbedaannya. Dari motifnya yang si tipe V itu macan, yang tipe G itu agak kotak-kotak. Ditambahin lagi tipe V punya armrest. Armrest ini bisa ditutup, bisa dibuka. Iya, dan ini juga bukan sekedar armrest ya. Armrest ini masih ada fungsi lainnya untuk cup holder. Jadi kita bisa naruh minuman di sini. 2, kiri sama kanan. Kalau misalkan armrest sudah turun, kita udah kayak captain seat nih posisinya. Nah, ini untuk moms nih yang punya baby masih kecil-kecil ya kan. Biasanya kalau baby dibawa masuk ke mobil yang masih kecil ada tambahan bangku. Innova udah ada spesifikasi Isofix namanya. Jadi itu kursi bayi ada dudukannya tuh, ada cantolannya. Cantolannya itu bisa dimasukin ke sini. Jadi dia ngait, bangkunya kuat nggak goyang-goyang. Nggak perlu lagi tuh kalau misalkan yang dulu-dulu kan pakai ginian nih. Ini ngunci lagi Nah, kursi bayi, terus bayinya diginiin. Nggak usah sekarang. Karena bayinya kan udah punya seat belt sendiri dari bangkunya. Nah, sedangkan bangkunya langsung ngait ke sini. Kalau moms belum tahu ya, itu di bagian depan kiri kita juga bisa naruh kursi bayi. Tapi naruhnya di balik. Bayinya ngadep ke belakang. Kenapa? Karena ada airbag di situ. Tapi kalau misalkan kalian auto family mau matiin, airbagnya juga bisa. Ada juga kuncinya di bagian samping. Mau di bagian kiri atau kanan, kita dimanjain sama yang namanya meja. Mejanya kita tariknya segini nih. Plek, dia punya kapasitas sampai 10 kg. Lumayan 10 kg bisa naruh ya bekal-bekal gitu kan. Bekal paling berapa sih? Paling 2 kilo. Terus di bagian sininya ada buletan untuk naruh air minum. Ini dudukannya bisa diturunin ke bawah. Sedangkan cara menutupnya, jangan langsung tekan begitu. Tapi di bagian tengahnya ada tombol. Kita tekan dulu tombolnya, baru tutup sampai rapet, sampai klik. Nah, kalau udah gini udah kuat. Dia tidak akan ngample-ngample. Terus di bagian bawahnya ada seat back pocket. Nah, ini lumayan nih. Bisa buat naruh handphone, naruh majalah, naruh tisu, dan lain-lain. Kalian biasanya bawa apa di dalam mobil, ya kan? Wah, Pak Bambang seru ya, di belakang bisa buka-buka meja ya. Tipe G. Belum dilengkapi nih sama meja-meja nih. Jadi gimana dong? Jadi gimana dong, tipe G belum ada mejanya. Tenang. Bisa ada masih tambahan lagi hook ya, cantolan ya. Bisa buat naruh apapun di sini nih, cantolin apapun ya kan. Maksimalnya 4 kilo ya. Makin bingung G atau V? Nah, kembali lagi ke kebutuhan. Sering kerja di mobil sambil minum kopi, tipe V pilihannya. Kalau nggak perlu, pingin duduk aja, nikmatin perjalanan. Dan tidak senikmat tipe V nih, tidak ada lampu iluminasi yang warna biru yang membuat rileks. Tapi kita bisa rileks dengan tipe G. Sama-sama bisa reclining seatnya. Bobo bangun Tenang, masih ada yang sama dengan tipe V. Dari tipe G dan tipe V ini khususnya untuk Innova, apa itu? Sama-sama ada power outlet. Ya, tegangannya 12 volt sama. Dayanya bisa 120 watt. Nah, sama kan sama tipe V? Kita udah keluar dari baris kedua. Nah, aku mau jelasin nih gimana caranya ngelipat bangku bagian tengah. Gampang banget. Tinggal tarik, set. Langsung ngelipat dia sampai habis. Orang yang mau masuk ke baris ketiga juga tinggal naik aja. Nutupnya juga santai. Klik, gak usah kenceng-kenceng. Tinggal atur lagi.
senderannya mau semana rebahnya. Ada hal kecil yang penting banget nih, jangan salah. Kecil-kecil gini ada aja orang yang belum tahu. Ini namanya child lock. Ya, kalau misalkan posisinya di atas itu tidak ngunci. Kalau posisi di bawah itu ngunci. Apa artinya ngunci? Anak kecil yang ada di dalam nggak bisa buka pintunya dari dalam. Kita praktekkan. Aku tutup pintunya ya. Ini handle, saya tarik, nggak bisa kebuka. Hanya bisa dibukain dari orang dewasa yang ada di luar. Tolong bukain Pak Dian. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan child locknya itu posisinya ke bawah ngelock, anak kecil di dalam nggak akan bisa buka. Walaupun ini locknya udah posisi terbuka. Di bagian belakang Innova tipe V, udah ada kameranya juga, sama ornamen untuk plat nomor. List ini bikin cakep nih. Kita buka. Baris terakhir, baris ketiga, di bagian kanan ada lampu yang bisa dimatiin, ada switchnya. Jadi kalau misalkan malam-malam gelap mau naruh barang apa-apa, tinggal nyalain aja lampunya. Di bagian sebelah kiri ada tempat penyimpanan untuk headrest ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8. Sorry, headrest ke-8. Nah, headrest ke-8 ini dipasanginnya di sini nih. Kalau misalkan bawa orang banyak. Cuman sekarang lagi PSBB nggak bisa bawa banyak-banyak ya. Paling 3 doang satu mobil. Di tempat naro headrest yang ke-8 itu, ini ada tutupan untuk menyimpan toolkit sama dongkrak. Sekarang tutupannya lebih bagus karena ada locknya. Tempat penyimpanan ban serep tetap di bawah. Nah, sekarang kita cek sebesar apa kapasitas si bagasi Innova ini. Ngelipatnya gampang banget. Tinggal tarik satu tuas ini aja nih. Langsung. PR-nya juga enteng banget lagi. Set. Clear. Saya 178 cm bisa muat di sini. Ya kalian bisa kira-kira lah ya, ini muat berapa koper. Ih, Pak Bambang curang nih. Tenang. Pada bagian belakang tipe G dan V sama kok. Kita juga ada lampu. Tipe G ada lampunya. Tuh, narik ngelipet bangku baris ketiganya gampang, tinggal tarik doang. Oh, ya kan? Gampang. Sama kok. Rapiinnya juga gampang. Tuh. Ya kan? Sama kan? Tipe G sama V? Aduh, makin bingung lagi kan? Mau G apa V ya? Tunggu dulu. Tipe G, ban serepnya sama. No kaleng-kaleng, ya sama. Ukuran dengan ban utama sama. Makin bingung kan? Ini lubang untuk masukin tuas biar kita bisa nurunin ban serepnya. Kalau tuasnya udah masuk, udah nyantol, tinggal diputer. Puternya ke kiri, ban serepnya akan turun. Kalau misalkan Auto Family males nih ganti ban sendiri, telepon aja ke Astraward, gratis kok 5 tahun. Toolkit apa aja yang kita dapat? Ini udah kosong ya. Ada 6 item. Obeng, kunci pas ukuran 8 sama 10. Ini 3 batang penyambung untuk keluarin ban serep. Di sini ada kunci roda, tambahan 1 item dongkrak. Dongkraknya dongkrak hidrolik bagus. Nah, aku sedikit praktekin gimana caranya untuk keluarin ban serep. Gampang banget. Biar kalian juga tahu caranya. Seberapa panjangnya kita yang nentuin, pengen nyamannya semana. Aku coba praktekin sepanjang-panjangnya. Masukinnya tinggal diklik doang, nggak kayak zaman dulu pakai mur-muran. Yang dimasukin ke dalam itu bagian yang nekuk seperti gini. Dimasukin. Sebenarnya kalau misalkan kita menterawang, itu kelihatan juga kok coakannya di mana. Nah, ini udah nyangkut nih. Kalau udah nyangkut kayak gini, tinggal disambungin sama kunci ban serep. Ini juga dimasukinnya kalau bisa sampai masuk banget, sampai ngelewatin bola pengamannya. Habis itu diputar ke kiri. Dia akan turun. Putar aja. Bukan nih. Nah, awal-awal emang keras karena dia dikencenginnya kan padat banget. Nah, pegangnya di sini ya, pegangnya yang kuat. Nah, habis itu putar deh.
Pegangnya juga agak dorong ke dalam ya. Kalau misalkan pegangnya nggak agak dorong ke dalam, dia bisa keluar dari cantolannya nanti. Kalau udah diputar gini, auto family bisa lihat bannya mulai turun. Kalau misalkan udah turun banget, nah rantainya pun dia udah kerasa kendor banget nih di tangan saya. Di tengah kan ada rantai nih, dia bentuknya tuh kayak jangkar. Ini lubang tengah ban, ya kan? Ini jangkarnya. Dia modelnya tuh nyantol begini. Jadi kita mesti miringin rantainya biar dia bisa keluar. Saya kendorin dikit lagi. Nah, rantainya udah lepas. Nih, bentuk jangkarnya kayak begini. Velgnya udah racing ya. Velgnya juga udah satu ukuran ya. Maksudnya sama seperti yang lainnya, udah alloy. Jadi bukan velg kaleng-kaleng. Dengan demikian, sekian penjelasan dari kami berdua, Bambang dan Pak Dian. Untuk pilihannya kembali lagi di tangan Anda. Mana yang lebih dibutuhkan, antara tipe G atau tipe V? Untuk kebutuhan harian, kebutuhan keluarga, operasional, mobil sewa, dan lain-lain, terserah Anda. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-subscribe biar bisa tahu lagi apa yang kami upload setelah ini. Nyalakan loncengnya dan komen jika ada kekurangan. Jika Anda ingin melakukan pembelian, silahkan melakukan lewat Bambang dan Pak Dian. Bambang, pesan, Pak Dian, prima. Personal berkesan, pribadi maksimal. Terima kasih.